Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan ini Allah masih mengizinkan kita untuk kembali melakukan satu kewajiban kebutuhan seorang hamba kepada Sang Khalik. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk sholat subuh berjamaah, sholat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan satu acuan, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu dingin, maka dia sungguh akan masuk surga. Para sahabat bertanya, wa mal bardan ya Rasulullah, salat apa dua bardan itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan al-fajr wal asr, salat subuh dan salat asar. Salat asar disebut dingin, wallahu a'lam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaminkan orang yang salat berjamaah subuh ada dalam zimmatillah. Man shallal fajra fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita berusaha menjaga salat subuh berjamaah, terutama Allah jadikan semua jiwa, raga, keluarga kita, harta kita dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan sebelumnya kita sudah di surat Al-Masad. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk di surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan terakhir, lengkap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang setelah surat ini turun, Rasulullah hanya menerima beberapa ayat yang kemudian disebut dalam beberapa riwayat sebagai ayat terakhir, wahyu terakhir. Surat Al-Maidah ayat 3 yang kita sering dengarkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, yang menandakan sempurnanya din yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia. Kemudian ayat terakhir yang juga disebut sebagai ayat penutup dari Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di saat ayat di surat Al-Baqarah, satu ayat sebelum ayat hutang. Wattaqullaha alladzi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bertakwalah atau takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dikembalikan, turja'una fihi ilallah, dikembalikan kepada Allah. Dua ayat yang turun setelah surat ini. Namun surat ini adalah surat terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lengkap dari awal hingga akhir. Para sahabat di antara mereka ada yang menangkap dan faham betul isyarat dari surat ini. Surat ini merupakan isyarat na'yur rasul. An-na'i ini apa bahasa kita itu?
Na'yun itu pemberitahuan tentang dekatnya ajal. Di dalam tafsir kita akan temukan riwayat yang selalu terkait dengan seorang sahabat, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang pernah membawa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu berkumpul duduk dalam satu majlis yang dihadiri oleh para senior sahabat. Bukan sesuatu yang lazim ketika anak usia masih muda duduk bersama orang tua. Nah, ketika kemudian kehadiran sahabat Ibnu Abbas yang masih muda ini disangsikan oleh sahabat yang lain, kenapa anak sahabat kok masih kecil seperti ini bisa duduk dengan ahlu Badr, sahabat-sahabat yang hadir di perang Badar. Rupanya diprotes sahabat Umar, kami juga punya anak yang seusia dia, kenapa dia yang diajak? Disinilah kemudian sahabat Umar bin Al-Khattab melemparkan satu pertanyaan terkait surat ini. Setelah membaca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ditanya para sahabat yang senior ini, apa yang Anda pahami tentang surat ini? Para sahabat menjawab dengan rata-rata masih sama, bahwa surat ini menandakan kedatangan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan akan banyak orang masuk Islam yang kemudian perintahnya adalah bertasbih atas semua pertolongan itu. Lalu sahabat Umar melempar pertanyaan ini kepada sahabat Ibnu Abbas, sahabat yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas ini tentang agama, faqihhu fid din, berikan pemahaman fikih yang mendalam. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil atau memahami Al-Qur'an. Kemudian sahabat Ibnu Abbas mengatakan, innaha na'yu Rasulillah, sesungguhnya surat ini turun memberitahukan tentang sudah dekatnya ajal Rasulullah. Surat ini ada seorang pemerhati tadabbur Quran yang berasal dari Mesir mencoba untuk mencari tahu, ternyata ditemukan, wallahu a'lam ini cocok logi atau bukan, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an itu yang disebut lengkap itu di surat Al-Fatah. Surat yang menyebutkan tentang kemenangan yang juga ada di surat ini. Muhammadur Rasulullah, itu nama Rasulullah. Dicocokkan dengan surat ini, ternyata kata surat ini terdiri dari 12 huruf ini. Muhammadun Rasulullah. Ini ada 3 penggal kata, Muhammad, Rasul, Allah, 12 huruf. Begitu dicocokkan dengan huruf yang 12 ini, berapa kali masing-masing terulang lalu dijumlah, ternyata surat ini tepat dengan usia Rasulullah, yang menandakan usia Rasulullah wafat di 63 tahun. Mungkin bisa dicoba nanti dari idza jaa nasrullah, berapa hamzah atau alifnya, berapa yang terulang dari nama Muhammadur Rasulullah, yang huruf-huruf 12 ini terdapat dalam surat ini, ternyata jumlah pengulangannya itu ketika ditotal menjadi angka 63. Tidak ada di tafsir, tapi ketika saya lihat, kok bisa orang ini sampai menghitung, ingin mencari tahu bahwa surat ini adalah na'yu Rasulillah, di mana genap usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 63 tahun Rasulullah wafat. Dan ketika turun idza jaa nasrullahi wal fath, turunnya di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada.
Haji yang dilakukan terakhir bersama Rasulullah SAW, para sahabat mendengarkan khutbatul wada'. Khutbah yang membuat seluruh jamaah dari sahabat yang sekitar jumlahnya 12.000 wukuf di Arafah mendengarkan khutbah Rasulullah SAW, memberitahukan tentang ulasan ungkapan keseluruhan dari apa yang Rasulullah SAW hantarkan berupa risalah Allah Subhanahu wa taala atau syariat Islam ini, yang kemudian Rasulullah menegaskan dengan satu pertanyaan, Allahumma hal ballaght. Kemudian Allahumma fashhad. Rasulullah sampai menanyakan, sudahkah aku sampaikan semua yang ditugaskan kepadaku? Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya, Allahumma fashhad, ya Allah saksikan bahwa semua tugas disampaikan sudah tuntas. Jadi haji wada'. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di antara para ulama yang memperhatikan urutan letak dari surat ini, terletak setelah surat Al-Kafirun lalu surat An-Nasr. Surat An-Nasr atau kata An-Nasr sendiri adalah kemenangan. Kemudian An-Nasr yang terletak di bagian akhir dari Al-Quran itu terletak setelah surat Al-Kafirun. Ada yang membahasakan begini, kemenangan hakiki seorang insan itu hanya akan tercapai ketika dia mampu dengan tegas mengikrarkan keimanannya dan tidak mencampur adukkannya dengan kekafiran yang ada pada surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kemerdekaan seorang hamba di saat dia mampu menegaskan berlepas diri dari semua bentuk kekufuran. Jadi ada yang mentadaburinya demikian. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Di antara riwayat yang terkait dengan surat ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya surat ini sampai wafat itu sekitar 5 bulan. 5 bulan. 3 bulan ya. Surat ini turun di Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ada 3 bulan 15 hari kurang lebih. 3 bulan setengah. Kalau diambil tidak utuh 3 bulan, karena di Rabiul Awal Rasulullah SAW kalau kita ikuti wafatnya itu Sallallahu Alaihi Wasallam ada pada tanggal belasan. Jadi kalau diambil dari Zulhijjah ketika haji wada, kemudian ada Muharram, Safar, maka yang tersisa adalah 3 bulan pas kurang lebih. Karena haji itu ada di 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Rasulullah wafat di sekitar tanggal itu di bulan Rabiul Awal. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW sejak turun surat ini memperbanyak bacaan dalam ruku dan sujudnya kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yata'awwalul Quran. Rasulullah mentakwil. Yata'awwal itu mengikuti dari kalimat yata'awwalul Quran, karena perintah di ayat terakhir surat ini fasabbih, maka Rasulullah mengatakan subhanak. Fasabbih bihamdi rabbika, Rasulullah mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Wastaghfirhu, Rasulullah menutup dengan kalimat Allahumma ighfirli. Jadi kalimat ini menjadi bacaan yang sama di dalam ruku dan sujud. Kalau kemudian kita ambil apakah isyarat sunnahnya adalah di saat usia
Kalau dia bilang sunnahnya di akhir usia kita memperbanyak membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, maka ini seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ujung dari semua perjuangannya sallallahu alaihi wasallam memperbanyak tasbih tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan bacaan dalam ruku dan sujud. Saya nggak tahu boleh nggak kita katakan ini bacaan ruku sujud orang yang sudah di atas usia pensiun. Mungkin tidak berlebih kalau kita katakan begitu ya. Karena memang dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah setelah menerima surat ini sampai ajal beliau datang memperbanyak dalam ruku dan sujudnya, karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kana yuksiru fi ruku'ihi wa sujudihi, memperbanyak bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Idza jaa nasrullah. Kalau dicari di tafsir kisahnya cukup panjang karena diulas dalam tafsir kejadian menjelang Fathu Makkah. Jadi Fathu Makkah itu memiliki latar belakang yang tidak pendek, karena setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah umat di Mekah. Sekitaran Mekah ini sendiri sebelumnya tidak pernah dipimpin oleh satu kerajaan atau kekuasaan yang berbentuk raja, tapi kabilah-kabilah yang kemudian dominan. Rupanya ada sebelum Mekah ini didominasi oleh Quraisy, itu Bani Khuza'ah yang lebih berkuasa di sekitaran Mekah, yang nantinya terjadi perseteruan antara Bani Khuza'ah dengan kabilah yang lain, yang kemudian berhenti perangnya, terhenti semua perseteruan itu setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah menyebabkan begitu leluasa dan bebas orang berkehidupan tanpa ada perang. Nah, ketika perjanjian Hudaybiyah ini kemudian dilanggar oleh Quraisy, yang beberapa dari Quraisy itu membantu penyerangan terhadap Khuza'ah, sementara Khuza'ah ini itu sudah masuk Islam. Nah, Salim al-Khuza'i, salah satu pemimpin Bani Khuza'ah ini, yang kemudian melapor kepada Rasulullah SAW terhadap atau tentang sikap Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Yang kemudian Salim bin al-Khuza'i ini datang ke Madinah untuk menyampaikan, dan di situlah Rasulullah SAW menegaskan akan merangsek masuk ke Mekah. Jadi tidak terlepas dari perjanjian Hudaybiyah yang dilanggar oleh Quraisy, yang kemudian menyebabkan Salim al-Khuza'i mendatangi Madinah menyampaikan tentang pengkhianatan itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat dan menegaskan akan masuk ke kota Mekah yang nanti disebut dengan Fathu Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan kalau berangkat itu berbeda dari arah yang dituju. Seperti hijrah misalnya. Tujuannya adalah Madinah, justru Rasulullah berangkat berlawanan dengan arah Madinah. Begitu juga dengan perang-perang yang lain kecuali Fathu Makkah. Fathu Makkah Rasulullah menegaskan kita akan masuk berangkat ke arah Makkah. Nah, terkumpul kalau di dalam tafsir yang menjelaskan tentang riwayat panjang kejadian dari pengkhianatan ini, kita akan temukan bagaimana Rasulullah SAW menyiapkan pasukan yang terkumpul dari seluruh kabilah, itu sekitar 10.000 penunggang kuda. 10.000 penunggang kuda, dan Rasulullah SAW menyampaikan satu doa sebelum Fathu Makkah ini, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khudil uyuna an Quraisy. Ya Allah, ambil uyun ini
mata atau mata-mata. Jadi Quraisy Mekah itu betul-betul tidak menyadari dan tanpa kesiapan kedatangan Rasulullah bersama 10.000 pasukan ketika Fathu Mekah. Betul-betul mengejutkan. Kisah yang paling menonjol dalam hal ini adalah setelah Salim Al-Khuzai datang ke Rasulullah menyampaikan tentang pengkhianatan, Rasulullah menyiapkan pasukan, kemudian Quraisy betul-betul tidak ada yang tahu bahwa berita pengkhianatan itu sudah sampai kepada Rasulullah. Nah, Salim Al-Khuzai ini kemudian berpapasan dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan, pemuka Quraisy, Abu Sufyan radhiyallahu anhu ini sebelum dia masuk Islam. Itu khawatir berita pengkhianatan itu sampai ke Mekah, sehingga dia betul-betul mengawasi siapa yang masuk ke kota Mekah, jangan-jangan sudah berangkat ke Madinah menyampaikan berita ini. Rupanya berjumpa dia dengan Salim Al-Khuzai. Lalu dia tanya, "Kamu habis dari mana?" Salim Al-Khuzai ini tidak memberitahukan bahwa dia sudah ke Madinah. Ya, dia bilang, "Saya cuma sekitar wilayah ini mencari keperluan." Begitu dia berpisah, Abu Sufyan radhiyallahu anhu pada saat itu belum masuk Islam, itu memperhatikan lalu menelusuri jejak dari Salim Al-Khuzai. Dia temukan kotoran unta, lalu dia cek. Ternyata didapati di kotoran unta itu adalah makanan-makanan unta yang biasa diberikan di Madinah. Di situ dia mengetahui bahwa berita tentang pengkhianatan ini sudah disampaikan oleh Salim Al-Khuzai. Dia berangkat ke Madinah. Di sini kemudian dia sampai kepada Rasulullah. Rasulullah tidak menanggapi, tidak menggubris, bahkan seakan tidak mendengar. Abu Sufyan adalah mertua Rasulullah. Kemudian dia masuk ke anaknya Ramlah, istri Rasulullah SAW, juga ditolak. Dia datang ke sahabat Abu Bakar, juga diabaikan. Datang ke sahabat Umar. Jadi setelah Rasulullah menegaskan akan menyerang Mekah, semua komunikasi dengan orang Mekah ditutup. Dia ingin minta kepada Rasulullah tentang minta syafaat kepada sahabat supaya bisa berbicara dengan Rasulullah, menyampaikan perihal yang terjadi di Mekah. Yang kemudian terakhir adalah dia datang kepada sahabat Ali. Saking takutnya sahabat Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Kemudian sahabat Ali mengatakan, "Satu hal yang kamu bisa lakukan, masuk ke masjid. Lalu katakan, aku adalah pemuka Quraisy dan saya biasa melindungi orang. Lalu kamu pergi." Subhanallah. Ketika semua sudah menjelang keberangkatan Rasulullah SAW menuju Makkah untuk Fathu Makkah, rupanya ada salah seorang sahabat yang masih termasuk Ahlu Badr, punya kekhawatiran tentang keluarga dan hartanya di Makkah. Dia kirim surat yang memberitahukan bahwa Rasulullah SAW akan masuk ke Makkah. Dia khawatir kalau terjadi perang, keluarga dan hartanya menjadi korban. Sahabat ini menitipkan surat kepada seorang perempuan yang dia letakkan suratnya, tulisan itu di simpul rambut si perempuan. Begitu sudah sampai di satu titik, rupanya malaikat Jibril kemudian datang ke Rasulullah memberitahukan tentang perempuan yang membawa berita akan berangkatnya Rasulullah ke Makkah. Diutuslah sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam untuk mengejar perempuan itu supaya berita ini tidak sampai ke Makkah. Begitu dicegat, yang namanya wahyu, bukan pakai WA atau sadap sinyal posisi di GPS di mana. Sahabat Ali mengatakan, "Akhriji al-waraqah."
keluarkan lembaran surat yang ada yang kamu bawa. Dia bilang enggak, keluarkan yang ada di ikatan rambutmu. Jadi sampai begitu jelas tentang riwayat ini. Kemudian a'ridu anni, suruh balik badan. Mana orang jahiliyah, perempuan balik badan dulu, kemudian dia lepas tutup kepalanya, dikasih surat itu. Kembali surat ini dibawa ke Rasulullah, lalu sahabat yang, saya lupa nama sahabatnya, sahabat yang menulis kirim surat ini dipanggil Rasulullah SAW. Sahabat Ahlu Badr dikatakan dia munafik ya Rasulullah. Sahabat Umar sudah menghunus pedangnya akan memenggal sahabat ini. Sahabat Umar, sahabat Umar ini Ahlu Badr. Rasulullah SAW menemukan surat tentang pemberitahuan tentang serangan yang akan dilakukan. Tapi Rasulullah bijak sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Abu Bakar meminta izin, boleh enggak? Sahabat Umar meminta izin, boleh saya penggal kepalanya, dia munafik. Rasulullah mengatakan, innahu min ahli Badr, dia Ahlu Badr. Rupanya apa kemuliaan sahabat Ahlu Badr? Ahlu Badr itu diampuni dosa-dosanya. Sehingga ada kalimat i'malu ma syi'tum faqad kufira lakum. Lakukan apapun yang kalian ingin lakukan, sesungguhnya kalian sudah diampuni. Jadi Ahlu Badr itu memiliki satu kemuliaan melebihi sahabat-sahabat yang lain, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, rupanya setelah ditanya kenapa, apa alasan si ini surat ditulis, sahabat ini, saya lagi lupa saya namanya nih, nggak tercatat. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, di Makkah itu ada keluarga saya dan ada harta saya. Saya khawatir kalau terjadi perang mereka menjadi korban. Rasulullah SAW tidak menghukum sahabat ini. Rasulullah SAW memaafkan karena tidak sampai berita itu ke Makkah. Nah, kemudian Fathu Makkah terjadi dengan kondisi yang luar biasa. Abu Sufyan adalah orang yang kemudian diberitahukan, sampaikan kepada penduduk Makkah, yang ini nanti terkenal ketika hadis Fathu Makkah, yang Abu Sufyan mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman, barang siapa yang masuk ke masjid dia aman, barang siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing dia aman. Nah, yang tidak aman itu yang keluyuran di luar rumah. Maka ada Fathu Makkah itu tidak terjadi peperangan sama sekali kecuali di satu titik yang dilewati oleh Khalid ibn Walid. Korbannya yang mati dari orang-orang Makkah hanya 12 atau 13 orang, hanya itu karena melakukan perlawanan. Idza jaa nasrullah, ini sekitar Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa yang bisa kita kemudian ambil dari surat ini sebagai tadabbur kita? Kalau tentang sejarah Fathu Makkah sudah berlalu, surat ini abadi untuk kita sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath. An-nasr adalah pertolongan. Di antara penggunaan bahasa yang diulas oleh para ulama yang membedakan antara an-nasr dengan al-fath, maka an-nasr adalah pertolongan yang datang setelah sebelumnya terjadi perseteruan, baik itu secara fisik, perang adu fisik, atau bisa juga an-nasr ini dalam bentuk perseteruan atau peperangan dalam bentuk pemikiran, ya, seperti akidah, ekonomi masuk. Nah, ketika dua hal yang berlawanan kemudian Allah tolong, maka disebutnya an-nasr. Ini diantara pembahasan yang saya dapati. Sedangkan al-fatah adalah kemenangan yang tidak diawali dengan perlawanan. Kenapa al-fatah juga diterjemahkan kemenangan atau pertolongan? Kalau simbol kekalahan sebuah wilayah adalah saat benteng mampu dijebol, maka terbukanya benteng diambil dari kata al-fatah.
Wallahu a'lam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kata fath juga dibukakannya kebaikan. Kalau kita masuk masjid, yang kita baca doa adalah Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, dibukakan. Maka kata al-fath, idza jaa nasrullahi wal fath. Kata idza di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi. Kalau pakai idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza as-samaa'u insyaqqat, wa idza, ini menunjukkan sesuatu yang mutlak pasti terjadi. Tapi kalau menggunakan in, itu tidak terjadi. Jadi seperti in kuntum shadiqin, in itu tidak terjadi, menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan kata idza, tapi diterjemah itu sama. Jadi ketika Allah SWT menggunakan idza jaa nasrullah, idza as-samaa'u insyaqqat, wa idzal biharu fujjirat, terus idza, maka mutlak pasti terjadi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang atau jika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala wal fath. Kalau kita kembalikan kepada hari ini, idza jaa nasrullah, berapa pertolongan Allah yang sudah kita rasakan? Allah Subhanahu wa taala telah menolong dan memberikan kita kemudahan di saat kita memilih untuk sekolah. Di saat semua proses tahapan kehidupan kita mengalami ujian, cobaan, mungkin juga keterpurukan, Allah berikan kita kemudahan. Ketika orang tua kita mengalami penuaan di masa kita masih sekolah, masih kuliah, biaya kemudian terputus, masih ada keluarga lain, masih ada kemudahan-kemudahan yang terus Allah berikan, maka semua ini adalah bagian dari pertolongan Allah yang pernah hadir dalam diri kita masing-masing. Ketika surat ini kita baca, bagaimana berinteraksi. Idza jaa nasrullah. Mungkin di antara kita ada yang pernah ngontrak. Mungkin di antara kita ada yang pernah di PHK. Mungkin di antara kita ada yang pernah sakit lalu disembuhkan Allah. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami kesulitan menghadapi anak. Mungkin di antara kita semua ada yang pernah mengalami kehidupan rumah tangga yang hampir retak. Kalau surat ini kita bawa masuk dalam diri kita, maka seluruh pertolongan Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kata idza jaa nasrullah wal fath. Sulit kita mencari kerja, lamar sana sini, dibukakan pintu kita diterima. Begitu sadar kita pekerjaan ini banyak syubhat, bahkan cenderung haram, resign dari pekerjaan karena taubat mencari pekerjaan tertatih, Allah bukakan pintu untuk mencari rezeki. Covid yang berlalu, berapa banyak orang yang berubah profesi, tapi kemudian Allah berikan jalan survive. Kalau ini kita masukkan idza jaa nasrullahi wal fath. Kehidupan dunia. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di antara kita mungkin belum bisa baca Quran, belum terbiasa salat berjamaah, dulunya meninggalkan salat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka seluruh bentuk pertolongan, kemudahan yang Allah berikan kepada setiap hamba, mulai memahami tentang penghambaan, mulai tertarik dengan ibadah, mulai sadar dengan akhirat, mulai mendekat kepada masjid. Ini semua idza jaa nasrullah. Kalau kita bertanya mulai usia berapa kita menikmati sholat berjamaah 5 waktu, terdengar azan kita mulai bergegas, menyadari mencari tempat istirahat, rest area kah, atau menunda rapat, menghentikan obrolan, yuk kita sholat. Orang mengatakan jarak jauh bisa ditempuh, tapi masjid yang hanya beberapa langkah begitu berat untuk didatangi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan hidayah dan taufiknya kepada setiap kita, lalu kita tergerak untuk menjaga istiqomah salat subuh berjamaah.
istri yang mungkin dulu tidak berhijab, anak yang mungkin pergaulannya dulu membuat dia mengabaikan sholat. Begitu satu keluarga, masjid menjadi dekat, istri atau anak perempuan menutup aurat. Kemudian kita tergerak untuk menjaga istiqomah ketaatan kita kepada Allah. Ini juga masuk idza jaa nasrullah wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau makna dalam tafsir, afwaj adalah kata yang berdekatan maknanya dengan amwaj. Fauj dengan mauj itu berdekatan maknanya. Di lautan itu, gelombang itu tidak hanya datang satu, tapi dia datang terus mendekat. Nah, ketika dia bergilir ini namanya mauj. Ketika kemudian bentuknya berbondong, berkelompok, datang berbondong-bondong disebut fauj. Kata fauj ini dalam bahasa Arab sehari-hari bisa digunakan untuk angkatan wisuda. Kalau misalnya angkatan wisuda tahun wisuda kesekian, wisuda berikutnya, maka kelompok besar yang datang silih berganti namanya fauj. Jamaknya afwaj. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang terjadi pada masa Rasulullah SAW tersebut adalah datang kepala kabilah mengikrarkan bersyahadatnya satu kabilah utuh. Terus begitu. Jadi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja tawafudun nas yuslimun. Jadi berbondong-bondong orang masuk Islam, bukan satu dua orang tapi satu kabilah. Mengikrarkan kabilah ini bersyahadat, kabilah ini bersyahadat. Bagaimana memasukkan ini kepada diri kita hari ini? Ini bisa dilengkapi, bisa disempurnakan karena sangat terbatas yang mampu saya ungkap. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bentuknya di kita hari ini terkait dengan yadkhuluna fi dinillah. Masuk kalau dulu bersyahadat. Yang tadi bisa jadi bentuknya kita mendengarkan khutbah di masjid tertentu. Di situ titik balik dari kesadaran kita untuk berislam dengan lebih sempurna. Bisa jadi kelompok, bisa jadi komplek, bisa jadi perusahaan. Begitu banyak cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan seseorang masuk berislam dengan lebih kafah, lebih sempurna. Maka setelah semua kesuksesan itu, baik dunia ataupun akhirat, kewajiban seorang hamba adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau Rasulullah SAW turun surat ini isyarat dekatnya ajal, maka siapa di antara manusia yang bisa tahu kapan ajalnya datang? Dengan semua kesuksesan, dengan semua keberhasilan yang diwujudkan, maka kewajiban untuk bersyukur, fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah, bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kata sabbih sebelum nanti sabbih isma rabbikal a'la. Fasabbih, kata tasbih dalam Al-Quran menjadi awal dari beberapa surat yang kemudian perintah terakhir tasbih itu ada pada surat ini. Ada sabbaha lillahi ma fis samawat, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, sabbih isma rabbikal a'la. Ada kata sabbaha sudah bertasbih pakai kalimat lampau, kemudian yusabbihu sedang dan terus menerus bertasbih, ada sabbih bertasbihlah. Kata sabbih yang kita artikan sucikan, kemudian muncul kata satu surat menggunakan kalimat subhan. Kalimat ini dari mana kita memahaminya? Pertama, kalau kita ambil kata tasbih itu sendiri digunakan untuk menyebut sesuatu yang bergerak terus-menerus tanpa henti. Di surat Yasin
ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa min ayatihi lailu wa min ayatihi di kalimat kullun fi falakin yasbahun, tanda Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, naslakhu minhu kalimatnya lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Siang dan malam itu silih berganti, tidak akan pernah saling dahului. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kullun fi falakin yasbahun, semua berada pada garis edarnya, berputar, bergerak tanpa henti, menggunakan kata yasbahu. Jadi kata yasbah, sabaha, ini untuk sesuatu yang terus-menerus bergerak dan tanpa henti. Begitu juga orang yang renang, di belakang ada kolam renang, disebut sibahah. Karena orang renang itu tidak diam, dia terus bergerak. Apa hubungannya dengan kata tasbih? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih seluruh yang ada di langit dan bumi. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada wa im min syai'in, segala sesuatu yang bisa disebut sesuatu itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya sering diterjemahkan bertasbih adalah mensucikan. Ada kata sabbaha, lampau, kata yang terkait masa lalu, yusabbihu, sekarang dan akan datang, sabbih bentuknya perintah. Allah subhan, maha suci Allah, yang kemudian kita diperintahkan untuk bertasbih karena Allah SWT maha suci. Kemudian pakai yusabbihu saat ini, sabbihisma rabbikal a'la, itu disuruh bertasbih. Untuk manusia, aktivitas pekerjaan fi'il tasbih ini bisa lampau, bisa sekarang, bisa nanti. Maka kata kerja af'al terkait lampau, sekarang, dan akan datang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan subhan, Allah maha suci, baik disucikan, bertasbih, tidak bertasbih atau tidaknya makhluk ini, Allah tetap subhan, maha suci Allah. Nah, ketika kita mengatakan subhanallah, apa makna yang seharusnya kita hadirkan? Kata subhan untuk sesuatu yang ketika terlintas segala bentuk yang negatif tentang Allah. Bisa jadi kita sakit, di PHK, terjadi ujian, terjadi kemalangan. Ketika muncul sesuatu yang terlintas, yang sekiranya terlintas oleh manusia ini buruk tentang Allah, kita sedang mengatakan subhanallah, maha suci Allah dari seluruh yang kita pikirkan itu buruk. Misalnya orang jatuh sakit, orang kecelakaan, atau sampai mengatakan takdir itu kejam, sakit, dosa apa saya sampai sakit seperti ini. Nah, ketika sesuatu pikiran manusia yang berpeluang terlintas satu hal yang negatif atau buruk tentang Allah, maka segera katakan subhanallah. Karena Allah maha suci dan maha tinggi dari semua itu. Yang muncul adalah kita menafikan semua bentuk yang nakis, yang kurang tentang Allah Subhanahu wa taala, yang makna bersamaannya adalah menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala kesempurnaan. Ini makna pertama. Subhanallah. Yang kedua, kata subhan itu untuk sesuatu yang sempurna. Kita misalnya bisa melihat karya manusia atau pemandangan alam yang indah, maka begitu takjub kita
Bisa jadi takjub kita ini kalau itu karya manusia menjadi bagian dari kita menyanjung, memberikan aplaus terhadap siapa yang memiliki karya gitu. Maka begitu kita melihat sesuatu yang sempurna, maka kalimat subhanallah menjadi pujian yang maha sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Lebih sempurna atau maha sempurna dari apa yang kita lihat sempurna itu. Gimana menjelaskannya? Ada yang pernah merasakan takjub terhadap sosok misalnya, entah itu ganteng, cantik, indah misalnya. Maka di saat kita takjub kepada sesuatu, kita tidak boleh terhenti pada kata takjub lalu tidak berzikir kepada Allah. Ada yang pernah mungkin mendengar penjelasan tentang kita takjub kepada seseorang. Wih, cakep banget. Rasulullah sudah memberitahukan, idza a'jaba ahadukum syai' falyaqul subhanallah atau masya Allah tabarakallah. Karena yang lebih tinggi, yang lebih berhak, yang maha berhak untuk ditakjubkan itu adalah Allah. Jadi kata subhanallah, kan sering kita ketika melihat sesuatu yang buruk disuruh subhanallah. Kalau kita katakan masya Allah, kok bilang masya Allah? Sering disebutkan masya Allah itu hanya untuk sesuatu yang menakjubkan atau positif. Subhanallah untuk sesuatu yang buruk. Saya sendiri belum, seterbatas saya mencari, tidak tahu di mana dasar dari pembagian kalimat ini. Contoh misalnya, innalillah ya tentu untuk musibah istirja. Alhamdulillah untuk sesuatu yang kita positif, kita respon. Masya Allah dan subhanallah. Masya Allah untuk sesuatu yang menakjubkan. Subhanallah ketika kita melihat sesuatu yang buruk. Saya belum tahu, belum ketemu seterbatas saya belajar pembagian ini dari mana dasarnya. Saya nggak tahu. Kalau ada yang mungkin membantu melengkapi, maka. Jadi kalau ucap subhanallah itu untuk ketika kita melihat sesuatu yang buruk. Tapi kalimat subhanallah, tasbih kita itu dengan memuji Allah. Sabbih bihamdi, kita memuji Allah. Tasbih, kata subhanallah wa bihamdi ini mencakup dua perintah ini. Fasabbih bihamdi rabbik. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang buruk, misalnya baca berita negatif, menggambarkan negatif ini terlalu luas, maka kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah dari segala bentuk keburukan yang kita lihat. Atau kemudian ketika kita melihat sesuatu yang sempurna, sebatas manusia menilai, subhanallah, maha suci Allah, maha tinggi Allah dengan kesempurnaan itu. Jadi kalau orang yang tidak berzikir akan mengatakan wow, itu batasannya apa? Itu undefinite, berapa angka dari kata wow. Maka seorang mukmin layaknya mengatakan subhanallah. Itu sudah bentuk ta'jub yang tidak ada lagi di atasnya. Begitu juga dengan masya Allah. Tabarakallah sama dengan kata subhanallah. Tabarak juga artinya maha suci. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini yang kemudian diaplikasikan Rasulullah SAW dalam bacaan ruku dan sujud. Sedikit ingin mendekatkan bagaimana kita mentadaburi bunyi bacaan ini dalam sholat. Dalam kita berusaha, berkarya, beribadah, maka apapun sempurna prestasi tinggi yang kita raih, maka tidak boleh muncul perasaan itu karena diri kita. Maka subhanallah, kita bertasbih kepada Allah. Kalimat fasabbih bihamdi rabbik, yang maha berhak untuk dipuji itu adalah Allah. Karena sehebat apapun prestasi seorang manusia, semua itu karena
pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bihamdi rabbik. Di kalimat ini saya senang mengulang setiap kata Rabb, maka makna Al-Khaliq, dialah pencipta, Al-Mudabbir, Al-Malik, Al-Raziq, Al-Muhyi, Al-Mumit, itu ada pada kata Rabb. Kita mengatakan subhanallah, subhanallah wa bihamdik, memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang mengatur, mencipta, memberi dan memiliki seluruh apa yang ada pada diri kita. Kesuksesan semua tadi itu kita bertasbih karena Allah lah yang mengizinkannya. Sisi kedua, wastaghfirhu. Dalam kita beribadah, dalam kita melakukan semua aktivitas penghambaan kepada Allah, tentu banyak kurang, tentu tidak akan pernah sempurna. Maka atas semua itu kita diperintahkan untuk memohon ampun. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jika semua kesuksesan yang sudah kita wujudkan, lebih dan kurangnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, namun yang maha sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya para nabi yang maksum. Yang kemudian jika dengan kalimat ini kita berharap usia kita ditutup Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan zikir subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli diperbanyak dalam sujud. Kalau ini na'yu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemberitahuan tentang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dekat, maka siapakah di antara kita yang merasa ajalnya masih jauh? Ada yang merasa ajalnya masih 40, 50 tahun lagi? Tidak ada. Maka riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang Rasulullah dijelaskan memperbanyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, yata'awwalul Quran sekitar 3 bulan sebelum wafatnya, karena tugasnya sudah tuntas dengan turunnya 2 ayat yang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati yang di surat Al-Maidah tadi. Kemudian wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, bertakwalah kalian kepada satu hari, takutlah satu hari kalian dikembalikan kepada Allah. Di surat Al-Baqarah di sekitar ayat 200 berapa itu? Ayat yang sebelum ayat hutang, paling bawah di sebelah kanan. Itu ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW. Namun surat ini surat terakhir lengkap. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ulasan ringkas yang lompat-lompat ini bisa menjadi satu tambahan, membuat kita mentadaburi bahwa semua pertolongan Allah sudah datang kepada kita. Begitu banyak kemudahan, namun sampai kapan ajal kita akan datang, maka contoh dari Rasulullah SAW adalah bertasbih, bertahmid dan istighfar dalam ruku dan sujud dengan bacaan yang sama. Maka kalau ada yang melengkapi dengan senang hati, jika ada koreksi dengan syukur, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk terus mencari. Kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Maka Waalaikumsalam. Pertama tadi kalau tidak salah sahabat yang mengirim surat ke Mekah, kalau tidak salah namanya Hatib bin Abu Bata'ah. Saya lupa. Kemudian tanya Ustaz, jadi ada beberapa Ustaz yang mengajukan ketika misalnya kita sedang menghadapi masalah, kita diminta untuk memperbanyak berzikir dengan surat pertama, dengan ayat pertama dari surat An-Nasr tersebut. Nah, itu bagaimana hukumnya? Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas tadi nama sahabat itu Ahlu Badr, dia Ahlu Badr yang ikut perang di perang Badar. Nanti cari lagi, mudah-mudahan itu tepat ya, insyaallah, yang mengirim surat ke Mekah. Nah, ketika surat ini dijadikan zikir,
zikir dan doa seyogianya kita ambil dari apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Tapi bagaimana kalau kemudian para ustadz atau alim ulama yang punya pengalaman tersendiri lalu menyarankan untuk menjadikan surat An-Nasr ini sebagai zikir atau amalan di saat menghadapi kesulitan. Apa hukumnya? Ini nggak mudah dijawab. Kalau kita ambil dari sahabat-sahabat yang memahami ayat-ayat tertentu atau surat tertentu lalu menjadikan surat itu sebagai bacaan untuk munajat kepada Allah dengan kefahaman yang dia miliki, maka membaca surat atau ayat atau zikir tertentu dengan 3 posisi ini setidaknya menjadi wasilah, dia jatuhnya nanti sebagai tawassul. Nah, kalau 2 hal yang harus dipahami. Pertama, kalau ayat ini dibaca sebagai amalan, baca ini maka akan begini, maka ini seperti meminum obat. Kalau sakit gigi minum ponsen hilang. Sementara tidak dibarengi dengan pemahaman apa yang ada di ayat ini. Baik itu terkait sababun nuzulnya, terkait makna asma Allah Subhanahu wa taala yang ada pada ayat tersebut. Nah, saya tegaskan yang tadi, kalau kita baca misalnya nih, kalau ada masalah baca ayat ini berapa kali? 1000 kali ya saya. Atau saya ambil contoh surat lain Pak ya. Surat Al-Ikhlas misalnya. Ada orang punya pengalaman, dia cari pekerjaan sulit, kemudian dia nggak tahu caranya bagaimana. Akhirnya dia mencoba dengan keterbatasan ilmu yang dia punya, dia baca Al-Ikhlas setiap sholat. Dengan tujuan apa ya Allah, dengan surat yang cuma surat ini yang saya tahu, mohon bukakan pintu. Cari pekerjaan, saya butuh pekerjaan. Ketika dia mentadabburi qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, hanya kepada Allah dia meminta, dia tegaskan tauhidnya misalnya. Kemudian Allahus Samad, Allah tempat dia bersandar, dia tidak ingin bersandar kepada orang dalam, dia tidak ingin bersandar kepada duit salam tempel di bawah meja tanda tangan selesai. Tapi dia kemudian dengan menyebut Allahus Samad, dia menegaskan bahwa dia pasrah kepada Allah sebagai zat yang maha tunggal dan tempat bersandar seluruh makhluk. Jadikan ya Allah, dengan ini aku meminta. Rupanya dengan pemahaman yang dia punya, Allah takdirkan dapat pekerjaan. Kemudian dia cerita ke orang, atau ditanya, kok bisa sih udah lama cari pekerjaan, apa rahasianya? Dia bilang, saya mengamalkan surat ini setiap selesai sholat saya baca gitu. Oke. Rupanya orang yang diceritakan ini ingin mencoba melakukan hal yang sama. Atas dasar teman saya baca Al-Ikhlas sekian kali setiap sholat untuk cari pekerjaan, dia berhasil gitu. Terus dia tiru. Dia baca, rupanya nggak dapat pekerjaan. Yang salah di mana? Ada ma'nawiyah, kondisi emosional yang berbeda antara yang faham lalu menjadikan surat ini tawassul mohon kepada Allah dengan pemahaman akidah yang benar, dengan yang ini yang semata-mata menjadikan bacaan surat itu dibaca sekian kali maka akan begini. Ketika Allah takdirkan tidak diberikan apa yang dia minta, maka yang akan disalahkan adalah ternyata surat ini enggak sakti gitu. Nah, ini pemahaman. Wallahu a'lam. Ketika membaca surat tertentu dengan tadabbur yang benar, pemaknaan yang sahih secara akidah, dari mana misalnya idza jaa nasrullahi wal fath, apa yang dia yakini ketika membaca. Jadi saya tidak berani mengatakan
ini boleh atau tidak boleh? Kita tanya dulu ketika dia baca, apa yang dia fahami. Kalau ternyata yang dia baca adalah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jika ketika dia membaca ayat ini, yang dia yakini, yang dia imani adalah pertolongan itu semata-mata dari Allah, maka ya Allah, tidak ada pertolongan dari orang dalam, tidak ada pertolongan dari uang. Jadi dia betul-betul pasrah meminta kepada Allah dengan membaca surat ini, maka dia sedang tawassul. Dia sedang berdoa dengan kalamullah. Kalau sisi ini, maka dia sedang berdoa dengan cara yang benar. Jadi disinilah butuhnya seseorang ketika membaca, memahami surat tertentu, dia harus betul-betul faham yang benar. Ketika dia baca, maka yang ada adalah dia sedang meminta dengan semua asma, sifat, makna dari ayat ini, memohon kepada Allah. Karena ayat atau surat itu bisa satu dari tiga. Pertama, zikir. Pernah saya sebut di sini. Pertama, zikir. Kedua, tazkir. Ketiga, doa. Talab. Yang pertama, zikir apa? Ketika kita membaca ayat tertentu. Misalnya ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Dengan membaca surat ini, kita sedang berzikir kepada Allah, memuji Allah. Karena membaca Quran adalah zikir. Kedua, tazkir. Mengingatkan. Siapa yang diingatkan? Diri kita. Yang selama ini mungkin cenderung berpangku atau bertumpu pada pertolongan orang dalam. Kan udah salam tempel aja dimudahkan. Mengingatkan bahwa dengan ayat ini kita mengingatkan diri pertolongan itu hanya dari Allah. Kalau selama ini berterima kasih kepada tetangga yang ada di instansi tersebut, iya, tapi semua itu semata-mata dari Allah. Maka di saat kita lalai lupa tentang semua pertolongan berasal dari Allah, maka ini menjadi pengingat. Pertama zikir, kedua tazkir. Ketiga dia menjadi talab atau doa. Ya Allah, dengan semua makna di saat Engkaulah sumber pertolongan, sumber kemudahan, sumber kebaikan, ya Allah mudahkan, bukakan pertolongan untukku. Kalau ini yang difahami maka sahih dia. Wallahu alam, ini seterbatas yang mampu saya pahami Pak ya. Mohon dilengkapi. Tapi kalau kemudian menjadikan ini zikir, silahkan dibaca 100 kali setelah maghrib, setelah isya, harus pakai tahan napas sambil puasa mutih, itu jadi menambah cara ibadah. Ada ayat-ayat yang diperlakukan seperti itu. Ya. Contoh misalnya ini antara mau dikatakan benar atau menjadi salah. Di kampung saya itu ada yang mengambil ayat ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dia jadikan ini doa sampai disebut mantra, Pak. Dia sebut untuk melicinkan katanya. Kasusnya dialami oleh orang yang cerita ke saya nih. Jadi di saat anaknya itu susah lahir, cucunya udah mau disesar, akhirnya dia minta ambilkan air. Dia baca ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Terlintas dia ingat ayat itu. Dia baca gitu, terus kasih minum ke istrinya, ke menantunya. Begitu diminum, nggak lama nggak jadi disesar, lahir dengan mudah. Apa yang diyakini oleh orang yang cerita ke saya ini? Yang dia yakini adalah ayat ini ayat pelicin. Pemahaman ini sahih enggak? Ayat, sepenggal ayat diambil, difahami semata-mata ini doa kalau ingin dimudahkan dan dilancarkan sampai
lahir susah, dia baca di akhir dimudahkan. Qadarullah lahir. Tapi pemahaman bahwa ini sampai diajarkan ke orang lain, kalau orang susah lahiran baca ini di akhir. Kan jadi sudah pindah. Tapi kalau difahami dari makna Al-Latiful Khabir, Allah Maha lembut dan Maha mengetahui, lalu ayat ini dipahami mendalam, lalu menjadi doa, ya Allah, Engkau yang Maha lembut memperlakukan seluruh makhlukmu, lembutkan jalan lahirnya. Ini jadi tawasul. Jadi kita tidak boleh kemudian menghukumi serta-merta ini salah atau ini benar tanpa menelusuri dulu dasarnya, ada sandarannya tidak. Jadi untuk pertanyaan tadi, kalau surat ini, ayat ini atau ayat tertentu dalam Al-Quran difahami dengan pemahaman yang benar, lalu dengan pemahaman itu dijadikan tawasul, mohon kepada Allah, tidak menyekutukan Allah SWT, maka dia menjadi doa. Dan dengan seperti itu masuk kepada ajaran Rasulullah SAW untuk bertawassul dengan Al-Quran. Kan tawassul itu ada tawassul bil amalis salih, tawassul bil Quran, dan asma as-sifat. Jadi kalau masuk dengan pemahaman yang itu, maka boleh jatuhnya. Tapi kalau dipahami ini baca sekian kali maka akan begini, lalu orang membaca surat ini dengan tahan nafas, dia barengi puasa muti dan seterusnya, maka dia bukan ajaran Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Itu, monggo kalau ada yang melengkapi itu, menyempurnakan. Jadi jelas Pak jawaban saya. Jadi nanti kita diskusi yang dipahami yang mana. Mungkin Pak sebagian Ustadz sama dengan yang saya sampaikan atau tidak, wallahu a'lam. Jadi harus ditegaskan lagi tadi, bisa jadi dari pengalaman. Tapi pengalaman ini kan nggak boleh kayak yang tadi pertama. Kamu kok bisa dapat pekerjaan, saya baca Al-Ikhlas setiap selesai sholat, lalu ditiru orang. Jadi berubah, pindah fungsi Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, saya kira itu mudah-mudahan sedikit yang mampu kita bahas ini bisa disempurnakan dengan menggali lebih dalam tentang tafsir dan tadabbur Al-Quran. Kalau ada yang kurang maka dilengkapi di pertemuan yang akan datang. Insyaallah semua kita sama-sama belajar. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.